not as much as me. Fight! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2017 bergenre thriller dengan judul Lock Up. Film ini bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Mallory, gadis Amerika yang karena suatu hal harus tinggal bersama pamannya di Thailand. Di sana ia bertemu dengan orang-orang yang kemudian mengubah dirinya yang begitu pemalu dan pendiam menjadi sosok yang begitu ganas. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, kita ikuti saja alur ceritanya. Menjadi anak baru di sekolah dan juga di daerah yang baru pasti menjadi sebuah ujian berat bagi siapapun. Hal itulah yang dirasakan oleh Mallory. Gadis remaja asal Amerika ini harus ikut bersama pamannya yang bernama Tommy ke Thailand karena suatu hal. Di sekolah barunya tersebut, Mallory selalu menjadi bahan bulian teman-temannya yang memang tak menyukai keberadaannya di sana karena kesenjangan sosial di antara mereka. Naan, ketua geng di sekolah tersebut, selalu mengganggu Mallory. Suatu hari ia mengejar Mallory sampai ke dermaga. Di sana ia menantang Mallory untuk berkelahi. Sebagai anak baru, Mallory hanya bisa diam, yang membuat Nan semakin marah dan melayangkan tinjunya ke wajah Mallory. Tak sampai di situ, perundungan tersebut rupanya mereka posting ke media sosial. Mallory yang tak tahan lagi kelakuan Nan, di saat ada kesempatan emas ia mengambil sepotong kayu dan menghantam kepalanya. Sesampainya di rumah, Mallory menceritakan hal tersebut pada pamannya. Di saat yang sama, Tommy menerima telepon. Ia mendapat kabar kalau Mallory telah dikeluarkan dari sekolahnya. Ia juga harus mendatangi kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah menjalani proses persidangan, Mallory diwajibkan membayar sejumlah uang untuk mengganti biaya pengobatan Nan. Tak cuma itu, Mallory juga dijebloskan ke pusat rehabilitasi remaja bermasalah selama 2 tahun. Meskipun telah mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara, Mallory tetap harus menjalani masa rehabilitasi. Sesampainya di yayasan yang bernama Latsan Institute, mereka dibawa ke ruangan kepala yang bernama Jennifer. Jennifer menyambut hangat kedatangan Mallory dan juga Tommy. Mereka pun diminta tak menganggap yayasan tersebut sebagai penjara, karena di sana lebih mirip sekolah yang didesain untuk memperbaiki karakter-karakter para remaja yang bermasalah. Ia berharap Mallory mengalami restorasi mental di bawah bimbingan Latsan Institute. Setelah perbincangan tersebut, Tommy pun berpamitan. Mallory tak bisa menahan tangisnya dan ia merasa tak akan mampu berada di sana. Ia meminta pamannya tetap tinggal. Namun Tommy tak berdaya karena mereka harus mematuhi hukum yang berlaku di Thailand. Setelah Tommy pergi, seorang napi senior bernama Mai mengantar Mallory ke lapas yang sebenarnya. Di sana ia melihat para napi yang tengah mencuci mobil, bersih-bersih dan kegiatan lainnya. Ia lalu dibawa ke bagian lapas yang lain dan melihat beberapa dari para napi masih berada di dalam selnya. Saat melewati lapangan, seorang napi bernama Risa tertarik untuk menggoda Mallory. Mallory hanya bisa diam saja hingga seorang napi lain bernama Kom menghentikan Risa. Mereka pun akhirnya sampai di sel di mana di sanalah nanti Mallory akan menghabiskan waktu bersama napi lainnya. Ia lalu diminta memakai seragam napi yang terlihat begitu kumal dan kotor. Seorang napi asal Amerika yang bernama Catherine kemudian menyapanya. Ia terlihat cukup ramah hingga membuat Mallory merasa tak kesepian. Tak lama kemudian lonceng penanda waktu makan siang pun berbunyi. Kate lalu mengajak Mallory untuk mengambil jatah makan siangnya. Saat makan siang, Mallory menyadari kalau Risa juga ada di situ dan terus mengawasinya. Ia lalu menanyakan bagaimana Risa bisa sampai berada di sana. Kate pun menjelaskan kalau Risa telah membunuh semua keluarganya. Ia sudah berada di lapas sejak ia berusia 14 tahun. Ia juga dikenal sebagai jawara di setiap pertandingan. Mendengar hal tersebut, Mallory pun tercengang. Kate kemudian melanjutkan kalau di Latsan bukanlah sekolah seperti yang diceritakan kepala lapas, tapi di sini lebih mirip dengan neraka. Para napi kadang disuruh bertarung satu sama lain seperti binatang. Semua itu hanya untuk menghibur para penonton setia pada sebuah situs perjudian.
Tentu saja kepala lapas dan para penjaga mendapatkan uang yang sangat banyak dari pertarungan tersebut. Kate lalu meminta Mallory merahasiakan apa yang baru ia sampaikan, karena siapapun yang menceritakan hal tersebut akan dibunuh oleh Jennifer. Tak lama kemudian Riza menghampiri mereka dan mulai menggoda Mallory. Kate yang juga tak menyukai Riza berusaha membela Mallory hingga hampir terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Kate kemudian meminta Mallory agar tak bersikap lemah di sini. Di Latsan, siapapun yang lemah akan selalu ditindas. Tak hanya napi, bahkan ia dengan mudah akan dilecehkan oleh para penjaga. Mendengar hal tersebut, Mallory berniat menelpon pamannya, namun Kate mencegahnya. Ia mengatakan Kate tak boleh menceritakan apapun yang terjadi di dalam lapas. Jika itu sampai bocor, pamannya pun tak akan selamat, begitu juga dirinya. 2 bulan kemudian, Mallory dipanggil ke kantor Jennifer untuk menandatangani sebuah berkas. Namun Mallory mencium niat busuk Jennifer karena dengan sengaja memberikan berkas dalam bahasa Thailand yang jelas ia tak mengerti. Pada awalnya Mallory ingin meminta bantuan pamannya untuk menerjemahkan berkas tersebut. Akan tetapi Jennifer dengan nada halus menjelaskan kalau tak ada yang perlu ia khawatirkan. Itu hanya berkas yang menjelaskan peraturan tata tertib lapas yang wajib ia taati. Dan ia berjanji tidak akan ada sesuatu yang akan merugikannya. Jennifer juga mengizinkannya tak menandatangani berkas tersebut. Namun, masa tahanan yang sudah ia jalani selama 2 bulan tidak akan dihitung. Itu berarti ia harus di sana lebih lama 2 bulan dari yang seharusnya. Akhirnya dengan terpaksa Mallory menandatangani berkas tersebut tanpa mengetahui isi perjanjian di dalamnya. Hari berikutnya Mallory mendapatkan tugas kebersihan di mana Riza ternyata juga ada di tempat itu. Riza lalu menghampiri Mallory dan memintanya untuk tinggal satu sel dengannya. Namun Mallory menolak ajakan tersebut karena ia tak mau terkena pengaruh buruk dari Riza. Riza pun kemudian marah dan memukul wajah Mallory. Saat Mallory kembali, Kate melihat luka di wajahnya. Kate yang telah mengetahui siapa pelakunya langsung menghajar Riza yang juga ada di sana. Namun kepala lapas keburu datang dan menyuruh petugas membawa mereka berdua. Saat malam, Kate dikembalikan ke sel dengan wajah yang sudah babak belur. Rupanya Kate dan Riza dibawa ke arena untuk diadu berkelahi. Mallory yang tak terima melihat kondisi Kate mengatakan mereka semua tak manusiawi, yang mengadu napi layaknya binatang. Hal tersebut membuat Jennifer tersinggung. Ia lalu meminta salah satu napi berdiri, begitu juga Mallory. Lalu mereka disuruh berkelahi saat itu juga. Alhasil Mallory yang polos pun dengan mudah ditumbangkan oleh lawannya. Jennifer lalu mengatakan kalau yang ia tanda tangani kapan hari itu adalah perjanjian pertandingan dan itu akan diadakan 2 minggu lagi. Ia pun diminta mempersiapkan diri jika ia tak mau mati dalam pertarungan tersebut. Setelah itu Mallory mulai mendatangi gym untuk melatih kekuatan fisiknya. Di sana ia melihat Kom yang kapan hari pernah ia lihat mengalahkan napi lain hanya dengan sekali pukul. Mallory mencoba memintanya agar bersedia melatihnya. Awalnya Kom terlihat bersimpati karena ia tahu kalau Mallory diikutkan dalam tarung bebas. Namun Kom mengurungkan niatnya setelah Mallory gagal dalam ujian yang ia minta, di mana Mallory diminta menahan dumbbell selama 1 menit dengan kedua tangannya. Namun sayang ia gagal. Satu malam saat ia kembali ke sel, ia melihat beberapa penjaga keluar dari salah satu sel napi. Melihat tingkah para penjaga, ia pun tahu apa yang baru saja mereka lakukan pada gadis-gadis di sel tersebut. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Mallory melalui hari-hari dengan latihan yang sangat keras, baik di gym maupun di selnya sendiri. Kate pun selalu setia menemani Mallory dalam setiap latihannya. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana Mallory harus melakukan duel dengan seorang napi lain yang tak lain adalah Nan, gadis yang selalu membulinya di sekolah. Setelah mereka bertegur sapa, mereka pun memulai pertarungan. Perkelahian itu juga direkam dan akan menjadi tontonan situs rahasia lapas tersebut. Pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi.
Awalnya kedudukan mereka seimbang, namun setelah Nan menghina Mallory, Mallory pun berusaha mengeluarkan semua kemampuannya. Ia pun langsung menguasai pertarungan hingga Nan sampai tak mampu menahan semua serangannya. Hingga kemudian Mallory berhasil membuatnya pingsan. Beberapa hari kemudian Mallory dipanggil ke ruangan Jennifer. Ia diberitahu kalau pertarungan kemarin menarik banyak penonton yang lebih tinggi dari biasanya. Para penonton sangat menyukai cara berkelahi Mallory yang ganas, dan mereka ingin sesuatu yang lebih dari sekedar perkelahian anak-anak sekolah. Jennifer kemudian menawarkan sebuah pertarungan lagi, di mana jika nanti Mallory berhasil menghabisi lawannya sampai tewas, ia akan dibebaskan tanpa syarat. Dan itu adalah janji Jennifer. You are such a bitch. You don't have a choice. Deal? Deal. It's tough here, but Beberapa hari kemudian Tommy mengunjungi Mallory. Ia melihat wajah Mallory penuh luka dan menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Tentu saja Mallory tak menceritakan yang sebenarnya karena ia diawasi penjaga dan juga Simai. Selain itu, jika pamannya sampai tahu kejadian yang sebenarnya, Jennifer tak akan membiarkan Tommy keluar lapas hidup-hidup. Di sanalah Tommy juga meminta Mallory untuk menghubungi ayahnya, karena ternyata ayah Mallory ini sangat kaya. Ia pasti dapat mengeluarkan Mallory dengan jaminan. Namun entah karena apa Mallory tak mau melibatkan ayahnya karena itu bisa membahayakan nyawa keluarganya. Agar ia tak terbawa emosi, Mallory pun meninggalkan pamannya dan kembali ke sel. Beberapa hari menjelang pertandingan, Mallory tak diizinkan memakai gym untuk berlatih. Tak hanya itu, ia pun tak mendapatkan jatah makan. Bahkan meminta makanan dari Catherine pun tak diperbolehkan. Sementara itu, Risa yang akan menjadi lawan tandingnya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ia bahkan mendapatkan serum khusus untuk memperkuat fisiknya. Ia lalu diminta membunuh Mallory jika ia ingin bebas dari sana. Namun ternyata itu hanya bualan Jennifer, karena sebelumnya juga ia pernah menjanjikan hal yang sama. Namun itu tak pernah terjadi. Kebebasan hanya ada dalam mimpi Riza. Di malam harinya, Mallory yang telah 2 hari tak makan dan hanya minum air putih merasa badannya sangat lemas dan sangat lapar. Ia mulai khawatir dengan pertandingan yang akan ia hadapi besok pagi. Saat itulah tiba-tiba seekor tikus masuk ke dalam sel. Mallory mengambil wadah dan menangkap tikus tersebut. Meskipun Kate mencoba mencegahnya, namun Mallory tak punya pilihan lain. Ia tak mau rasa laparnya mengganggunya saat pertandingan besok. Akhirnya, Mallory menjadikan tikus tersebut sebagai makan malamnya. Mallory kemudian mengatakan kalau ia punya rencana kabur. Namun ia harus mendapatkan senjata para penjaga lebih dulu. Ia harus keluar dari penjara itu karena ia sudah tak tahan lagi berada di sana. Keesokan harinya Mallory dijemput dan dibawa ke arena. Di sana ia sudah ditunggu oleh lawan tandingnya yang tak lain adalah Riza. Jennifer kemudian menjelaskan kalau tak ada aturan dalam pertandingan. Yang pasti salah satu dari mereka harus mati. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Mereka terlihat seimbang pada awal pertarungan. Namun beberapa menit kemudian Mallory berada di atas dan membuat Riza tak berdaya. Berkali-kali ia melayangkan pukulan dan tendangan ke arahnya. Ia lalu menggunakan rambut Riza untuk menjerat lehernya. Di saat terakhir Mallory tak tega membunuh Riza yang sudah tak bisa bergerak. Ia meminta agar pertandingan segera dihentikan. Tentu saja Jennifer menolak dan malah memberinya pisau untuk mengeksekusi Riza. Kill her now. Jika Mallory menolak, para penjaga akan menembak mereka berdua. Oh yeah? Saat itulah Mallory dengan cerdik berhasil menangkap Jennifer sebagai sandera. Ia bahkan menikam kedua kaki Jennifer. Fuck you! Jennifer kemudian dipaksa memerintahkan anak buahnya menyerahkan senjata mereka. Satu persatu, napi lain juga membantu mengambil senjata para penjaga. Bahkan May juga terlihat ikut membantunya. Terjadilah kekacauan di lapas. Mallory membawa Jennifer sebagai sandera sampai mereka tiba di parkiran. Kate kemudian mengambil kunci mobil salah satu penjaga. Mallory lalu mengatakan akan melaporkan kejahatan yang telah dilakukan Jennifer selama ini dan ia akan segera kembali dengan bantuan. Mallory kemudian menyerahkan Jennifer ke tangan Riza.
Dan disitulah juga Risa mengucapkan terima kasihnya kepada Mallory. Thanks, Ginger. Film pun berakhir dengan kepergian Mallory bersama Kate. Sementara Jennifer menjadi samsak bagi Risa dan juga para napi yang ada di sana. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman semua sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.